hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Sahabat usia emas, kita tahu bahwa pada tanggal 24 Februari tahun 2025 yang baru lalu, Presiden Prabowo membuat sejarah baru, yaitu meluncurkan Dana Anantagata Nusantara yang disingkat dengan Danantara. Nah, Danantara ini memang disiapkan untuk sebuah proyek yang sungguh besar. Mengapa demikian? Karena Daya Anagata Nusantara atau Danantara ini merupakan badan pengelola investasi strategis yang mengkonsolidasikan dan mengoptimalisasikan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, dari situ sebenarnya sejarah ini bukan hal yang sederhana, tapi ini baru muncul, baru ada sejak pemerintahan yang pertama, yaitu sejak Presiden Soekarno hingga Pak Prabowo ini baru ada satu-satunya sebuah lembaga yang dipakai untuk menunjang proyek-proyek investasi. Ini bermula dari penghematan anggaran yang dimulai dengan penghematan itu yang mencapai sampai 300 triliun itu. Dari situlah muncul ya gagasan-gagasan apa yang sebetulnya sudah ada dulu, bahwa presiden akan membuat kejutan yang lebih besar dibanding dengan makan bergizi gratis ataupun untuk kado kesehatan bagi rakyat Indonesia. Karena ini semua dipakai untuk membiayai ya proyek-proyek yang sudah disampaikan Presiden ketika masih kampanye waktu itu, yaitu ada pangan, ketahanan pangan, ada hilirisasi, ada tambang, ya, dan banyak lagi. Dan ini nanti akan berpeluang kalau dijalankan dengan optimal, maka dana yang terkumpul ini itu bisa menjadi lebih besar, ya, bisa untuk mendanai proyek-proyek yang ada, ya, mungkin pada tahun pertama hingga tahun kelima, dan kalau bisa diteruskan sampai berikutnya, ya tentu akan lebih luar biasa. Oleh karena itu kita akan mendengar pidato Presiden Prabowo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bulan Agustus ini bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, akan dengan bangga merayakan 80 tahun kemerdekaan. Selama 8 dekade, kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun, kita tidak pernah goyah dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang sejahtera. Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Namun, di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah 80 tahun merdeka,
Mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Oke. Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang? Jelas sekali Presiden ingin membangun Indonesia semua untuk kepentingan rakyatnya, mengingat hingga saat ini ya masih banyak rakyat kita yang miskin, masih banyak petani-petani yang boleh dikatakan penghasilannya sangat terbatas, tidak pernah bisa merasakan hasil taninya dengan baik, ya malahan ya soal pendidikan pun juga mestinya menjadi pusat perhatian oleh Presiden, karena dengan pendidikan itu pastilah akan terwujud bangsa yang kuat. Dan yang lebih penting lagi, ya, masyarakat kita di seluruh Nusantara ini masih banyak loh yang belum menikmati aliran listrik. Ini banyak sekali, dan tentu saja dengan energi yang terbarukan nanti melalui proyek-proyek itu, yang terbarukan dan terbaru itu bisa mengaliri listrik yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dengan adanya aliran listrik itu diharapkan produktivitas rakyat juga semakin tinggi. Benar nggak? Oke ya, kita lanjutkan. Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Oke, sekali lagi, Presiden tetap menekankan bahwa segala kekayaan bangsa, negara kita ini untuk kemakmuran rakyat. Memang negara kita ini subur, makmur, gemah ripah lok Sinawi. Ingat ya lagu Gus Plus yang berbunyi, tongkat kayu jadi tanaman. Betul, hanya tongkat kayu saja dilempar jadi tanaman yang dapat memberikan makan bagi siapapun yang mau. Nah, mengapa tentang pengelolaan tadi juga disinggung? Mungkin pengelolaannya yang tidak benar. Nah, pengelolaan ini menurut saya ketidakbenarannya ada beberapa hal. Satu di antaranya korupsi. Ya, korupsi di mana-mana selalu muncul. Ya, bahkan dalam berita-berita hampir setiap hari muncul tentang peristiwa korupsi. Korupsi ini memang merupakan penyakit bagi pemerintahan siapapun. Ya, kalau tidak diberantas, ya akan mengganggu. Yang kedua, mungkin masalah penggunaan anggaran yang kurang tepat. Ya, penggunaan anggaran yang kurang tepat ini ya banyak sekali. Ya, misalnya saja membeli peralatan, tetapi setelah dibeli ternyata tidak dimanfaatkan oleh lembaga yang membeli itu. Dan itu sebenarnya banyak dijumpai di lembaga-lembaga pemerintah khususnya. Ya. Yang ketiga, yaitu tentang
belanja yang juga boleh dikatakan apa ya, kadang-kadang ada markup. Nah, ini kan belanja-belanja seperti ini kan merugikan negara. Mau tidak mau, ketiga hal ini ya perlu dikikis habis sehingga semua dana yang telah tersedia itu betul-betul dapat dimanfaatkan oleh rakyat untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Setuju kan kalau rakyat kita itu makmur? Jika setuju, ya artinya kita harus ikut mengawasi jalannya pemerintahan, seperti tentang korupsi, bagaimana caranya kita menyuarakan. Kalau kita mendengar ada suara-suara korupsi di lembaga ini, kita mesti harus berani menyampaikan. Kalau kita juga mendengar ada markup tentang pembelanjaan, ya, lalu tentang peralatan-peralatan yang digunakan sudah dibelanjakan tapi tidak dimanfaatkan. Nah, ini juga perlu disuarakan. Nah, mudah-mudahan Presiden dapat melakukan itu. Oke, sampai di sini kita ketemu pada sesi yang lain. Bye-bye.